Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya Maesa Novianti dan ada rekan-rekan saya yang bernama Fitriah, Inayah Saadah, Nde Surtijah, Lisa Febri Haryani, Tiara Nursafa, Milda Zahira, Tia Rosita, Sintia Nuraini, dan Sahara Devita Ayu. Saya Maesa Novianti akan menjelaskan tentang landasan yuridis pendidikan. Pengertian landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lain-lain. Landasan yuridis mengenai lembaga pendidikan yaitu ada 6. Yang pertama, pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga ada landasan yuridis pelaksanaan pendidikan global. Yang keempat adalah landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional. Dan yang kelima ada landasan yuridis pelaksanaan pendidikan daerah. Dan yang terakhir ada landasan yuridis pelaksanaan pendidikan lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria. Saya akan menjelaskan cara mengatasi masalah peranan landasan hukum dalam pendidikan di Indonesia, yaitu memberikan dorongan kepada peserta didik dan masyarakat untuk belajar secara terus-menerus, tidak cukup hanya dengan tamat SD saja, namun harus sampai ke jenjang yang lebih tinggi, membantu untuk merangsang kemauan belajar anak-anak dan peserta didik lainnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara Devita Ayu. Saya akan menjelaskan apa saja landasan yuridis. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan. Dasar pemerintah wajib membiayai. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Pengertian landasan religius pendidikan. Landasan religius dalam pendidikan merupakan dasar yang bersumber dari agama. Tujuannya adalah seluruh proses dan hasil dari pendidikan dapat mempunyai manfaat dan makna yang hakiki. Kemudian, pengaruh landasan religius bagi pendidikan. Yang pertama, pengaruh pendidikan formal. Sebagai contoh misalnya, anak yang dihasilkan di lembaga pendidikan pesantren. Meskipun demikian, besar kecilnya pengaruh pendidikan tersebut sangat tergantung berbagai faktor yang dapat memotivasi anak untuk memahami nilai-nilai agama. Yang kedua, pengaruh pendidikan non-formal, yakni di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Kewajiban keluarga untuk selalu membentuk, membimbing, dan mengawasi perkembangan anak. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar dan utama bagi pembentukan jiwa keagamaan. Kemudian, peranan masyarakat dalam pembentukan jiwa keagamaan akan sangat tergantung dari seberapa jauh masyarakat tersebut menjunjung norma-norma keagamaan itu sendiri. Implementasi manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Esa, memiliki struktur dan fungsi yang sangat sempurna bila dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk multidimensional, memiliki akal pikiran dan kemampuan berinteraksi secara personal maupun sosial. Sikap keberagamaan. Sikap keberagamaan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan perilaku keberagamaan. Sikap keberagamaan yang baik akan memunculkan perilaku keberagamaan yang baik pula. Begitupun sebaliknya. Peran agama.
Peran agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan aktivitas karena perbuatan yang dilakukan secara latar belakang keyakinan agama dinilai memiliki unsur kesucian serta ketaatan. Bimbingan dan konseling. Landasan religius dalam bimbingan dan konseling memposisikan klien sebagai makhluk ciptaan Allah dengan segenap kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landasan filosofi pendidikan adalah seperangkat filosofi yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. 3 aliran pemikiran dari landasan filosofi pendidikan yaitu idealisme, realisme, dan pragmatisme. Idealisme adalah suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran tertinggi berasal dari ide diri sendiri, bukan dari orang lain. Yang kedua yaitu realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan patut untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia. Yang ketiga yaitu pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat pendidikan yang mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terbukti dengan melihat akibat atau manfaat yang dihasilkan secara. Selanjutnya adalah contoh-contoh filosofis pendidikan. Tidaklah satu, melainkan ragam sebagaimana beragamnya aliran filsafat, yaitu terdapat landasan filosofis pendidikan idealisme, pragmatisme, dan juga realisme. Landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Landasan filosofis pendidikan di Indonesia mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana telah dijelaskan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan di mana Pancasila juga menjadi acuan dari segala bidang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan tersebut hendaknya kita sadari sehingga pendidikan yang diselenggarakan bukan hanya untuk mengembangkan salah satu potensi saja, Peserta didik hanya untuk yang berilmu saja atau terampil bekerja saja dan sebagainya, melainkan juga demi berkembangnya seluruh potensi peserta didik dalam konteks keseluruhan dimensi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melda Jahira. Di sini saya akan menjelaskan pengertian landasan ilmiah pendidikan. Pengertian landasan ilmiah pendidikan atau disebut landasan teori merupakan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji berbagai ilmu serta berhubungan langsung dengan pendidikan dari segala bidang. Adapun fungsi-fungsi landasan ilmiah pendidikan. Yang pertama, sebagai titik ukur kualitas pendidikan yang dimiliki negara sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Yang kedua, yaitu sebagai perlindungan terhadap fungsi pendidikan agar tidak disalahgunakan. Dan yang ketiga, yaitu sebagai pijakan atau tolak ukur pendidik dalam melakukan praktik pendidikan. Fungsi landasan ilmiah pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan mencakup beberapa poin. 1. Sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil. 2. Barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan. 3. Landasan pelindungan hukum untuk menjaga keadilan. 4. Perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan. Ada 4 jenis landasan ilmiah pendidikan. Yang pertama, landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan yang mencakup asumsi dan teori yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang kedua, ada landasan filosofi pendidikan. Landasan filosofi pendidikan berbagai asumsi hingga teori yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang ketiga, ada landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi dan teori yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu lainnya yang berhubungan dengan rangka praktik pendidikan. Yang keempat, ada landasan yuridis atau hukum pendidikan, yakni asumsi, teori, dalil, dan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.